apakah saudara Alvin berniat untuk memeluk agama Islam atas dasar paksaan atau intimidasi atau rayuan atau mungkin hal yang lain selain daripada keinginan hati daripada Alvin sendiri? Saya berasal dari keinginan. Alhamdulillah. Alvin masih mempunyai orang tua lengkap? Masih. Apakah Alvin sudah mendapatkan restu dari orang tua? Saya sudah mendapatkan restu dari orang tua. Alhamdulillah. Meskipun orang tua berbeda agama dengan Alvin nantinya, atau mungkin orang tua juga tidak menyetujui, tetapi Alvin boleh menolak dengan cara yang paling lembut. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dijalankan, ya. Termasuk di dalamnya sholat, puasa, zakat, haji, mampu dan lain-lain. Apakah Alvin berjanji akan melakukannya? Saya berjanji melakukannya. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan mengucapkan dua kalimat syahadat dan terjemahannya. Nanti tolong Alvin mengikuti ya. Nanti Alvin ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillah, Bismillah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, hari ini Alvin sudah menjadi seorang muslim. Pada saat ini Alvin sudah terikat dengan syariat Islam, ya. Nanti setelah ini disarankan Alvin nanti mandi, ya.
Allah. Allahu Akbar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali di kajian di channel Gerak Mu'alaf. Pada hari ini saya bersama seorang mu'alaf fresh nih, dengan Calvin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Calvin. Alhamdulillah hari ini Calvin telah bersyahadat dan saya akan ngobrol-ngobrol dengan Calvin nanti, yang mana Calvin akan menceritakan bagaimana perjalanannya atau kisahnya dari mulai mengenal Islam, kemudian melakukan beberapa upaya, kemudian akhirnya pada hari ini Calvin bisa menjadi seorang muslim ya. Alhamdulillah. Calvin boleh usia berapa sekarang, Calvin? Usia 21 tahun. 21 tahun. Berapa saudara? 3 bersaudara. Calvin nomor 2. Oh, nomor 2. Berarti punya kakak Kakak punya laki-laki, punya adik perempuan. Oh, oke. Jadi laki-laki perempuan gitu ya. Iya. Calvin kuliah masih di mana? Masih kuliah di ITERA, Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Institut Teknologi Sumatera Lampung. Iya. Oh, ini berarti lagi libur lebaran. Di semester 6. semester 6. Pantesan ya, tampang mahasiswa banget teman. Nah, Calvin kan hari ini sudah memeluk Islam. Boleh nggak ceritain Calvin dari awal mulanya tuh Calvin bisa mengenal Islam bagaimana, kemudian bagaimana perjalanannya gitu, berapa lama gitu? Oke, perjalanan untuk memeluk Islam pertama itu saya mendapat hidayah. Hidayah melalui mimpi. Jadi saya mengalami mimpi dalam 2 hari berturut-turut. Mimpi yang pertama itu saya di Masjid Putih. Masjid Putih? Iya, bukan sini? Kebetulan Masjid Putih. Ya, betul. Saya sholat. Yang tadinya saya nggak tahu caranya sholat, saya sholat dan saya memakai alat-alat sholat. Nah, ya, dan di situ saya masih menghiraukan mimpi itulah setelah mimpi. Ya. Mungkin cuma ya terlintas saja mimpinya kan. Nah, keesokan harinya saya mimpi lagi. Yang dimana saya ada di masjid itu juga. Saya melihat orang-orang sholat berjamaah. Dan di situ saya merasa kok ternyata melihat orang sholat tuh lebih damai dibanding sebelum saya mendapat mimpi. Itu dari situ. Itu kapan tuh mimpinya? Itu mimpinya itu kisaran 6 bulan yang lalu lah, di saat semester 5 itu. 6 bulan yang iya. lalu. Oke. Terus setelah mimpi waktu itu gimana? Setelah mimpi saya yang kayak ini nggak bisa dibiarin nih, ini bukan cuma mimpi aja gitu. Nggak bisa nggak kepikiran terus lah istilahnya. Dan saya mengalami kegelisahan gitu. Dan akhirnya saya cerita ke keluarga terdekat saya. Terus cerita ke mamanya nggak waktu itu? Iya, cerita dapat mimpi nih kayak gini gitu. Kata mama gimana waktu itu? Ya aku tuh kayak Halo gitu, enggak? ya mungkin mimpi doang gitu Mimpi kan. doang. Iya. Terus ya akhirnya pengen belajar gitu kan. Dan keluarga terdekat juga bilang kalau misalnya mau pindah ke muslim gitu, dari hati sendiri gitu. Ya. Harus siap dari hati sendiri, jangan mengikuti orang lain gitu. Terus setelah mimpi gimana? Mulai mempelajari Islam tuh gimana? Nah, itu mulai mempelajari Islam dari hal-hal kecil ya, kayak contoh gimana caranya wudhu gitu, gimana caranya sholat. Di mana tuh belajar? Nah, kebetulan di lingkungan saya itu, teman-teman saya itu notabene muslim semua. Di Lampung? Di Lampung, Oke. di sana. Iya, ya. Terus? Ya, dari situ ya saya akhirnya sholat 5 waktu, terus sholat Jumat, ikut raweh juga sekarang. Ikut sholat Jumat? Ikut.
belum belum jadi seorang muslim tapi ke sholat Jumat. Ya, yang penting niat dulu. Ya dulu. Terus ikut sholat juga di masjid. Ikut berarti? sholat juga di masjid. Ikut puasa. Ikut puasa. Ikut raweh. Ikut raweh. Saya nggak tahu ya, tapi wala kesohbe itu maksudnya apa yang Calvin kerjakan hanya Allah yang tahu apa namanya mendapatkan pahala atau enggak. Tapi saya baru dengar gitu orang belum bersyahadat sudah puasa, sudah sholat, sudah terawih, masya Allah. Nah terus dari 6 bulan yang lalu kok kenapa baru sekarang Calvin bersyahadat? Karena dari hati dan kebetulan kan namanya mau pindah itu kan kita harus nggak boleh lah mendahului orang tua gitu kan. Dan kebetulan lagi libur juga, lagi di rumah juga gitu, jadi lebih etis lah kalau kita pindahnya di daerahnya tua. Iya betul. Terus udah bicara sama mamanya? Udah dibicara ya, walaupun awalnya ada sedikit tangis gitu kan, terus kayak nggak terima lah istilahnya. Ya akhirnya ikhlas juga sih. Oke, jadi mama mengizinkan ya. Ya, walaupun misalnya mama tetap menolak, tapi Calvin boleh menolak, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Jadi ya, di dalam Islam kita diajarkan kita harus sangat-sangat menghormati ibu kita. Bahkan di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu kita bahkan melebihi daripada ayah kita. Nah, ada sebuah hadis. Sahabat menanyakan kepada Rasulullah, siapakah yang harus kita hormati? Dijawab oleh Rasulullah adalah ibumu. Setelah itu siapa lagi? Yang kedua dijawab ibumu lagi. Ditanya lagi setelah itu siapa lagi? Yang ketiga ibumu lagi. Baru yang keempat adalah ayahmu. Itu menandakan bahwa di dalam Islam ibu adalah sebuah sosok yang harus sangat-sangat kita hormati ya. Malah kalau kita mungkin pernah dengar kan surga juga di bawah telapak kaki ibu kan, nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak kan. Nah, artinya kita harus sangat-sangat menghormati dan menyayangi ibu kita ya, karena ibu kita yang mengandung dan melahirkan kita. Nah kemudian setelah Calvin bicara dengan mama gitu dengan keluarga, akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Alhamdulillah Calvin sudah menjadi seorang muslim. Di dalam Islam syariat kan mungkin sudah tahu semua lah ya, hukum Islam juga sudah tahu ya. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada puasa, baru kemudian haji jika mampu ya kan. Nah itu semuanya nanti kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Maksudnya jangan kita hanya ikut-ikutan. Sebaik apa namanya, yang harus kita utamakan adalah takwa kita. Takwa itu adalah kita mengikuti perintahnya, menjalankan perintahnya, dan menghindari larangannya. Ya. Terus bagaimana Calvin dulu sebelum hari ini lah, atau sebelum mengenal Islam gitu lah, punya pandangan tertentu nggak terhadap Islam gitu? Sebenarnya sebelum saya mendapat hidayah itu saya ada sih sedikit pandangan negatif terhadap Islam. Mungkin juga karena oknum-oknum ya, kayak yang contoh ngebom masuk ke surga. Okay. Yang seperti itulah gitu. Membuat saya jadi kok langsung kayak gini. Tapi ternyata karena dari lingkungan saya kebetulan teman-teman saya yang muslim itu berperilakunya itu baik gitu. Jadi saya mempunyai pandangan bahwa ternyata muslim tidak seburuk itu. Dari situ saya ingin coba mempelajari. Setelah bergaul dengan teman-teman Calvin yang muslim, pandangan itu hilang. Karena itu hanya oknum aja sebenarnya. Ya kan kita juga tidak bisa yang menggeneralisasi kan. Suatu tindakan oknum kemudian kita cap kepada sebuah ajaran agama gitu kan, nggak bisa. Setiap agama juga pasti punya yang namanya black sheep lah, kambing hitam. Tapi tidak bisa kita generalisasi agama tertentu itu berdasarkan perlakuan salah satu oknum mereka gitu ya. Dan jumlahnya pun juga mungkin sangat-sangat sedikit dibandingkan daripada umat atau jemaat secara keseluruhan gitu ya. Oke, terus setelah itu mungkin Calvin mempunyai pandangan yang berbeda dengan Islam gitu ya. Setelah itu ada hal-hal lain yang mungkin Calvin ada pikiran terhadap Islam itu ada lagi nggak? Selama Calvin belajar Islam gitu, maksud saya mungkin kan tadi bilang belajar wudhu, belajar sholat
sholat, ikut puasa, bahkan itu malah sholat Jumat, ikut terawih gitu ya. Iya. Apa yang terkesan gitu di hati Calvin? Ya, yang terkesan dengan melakukan itu tuh kayak terasa damai aja gitu. Damai. Kayak ada. Waktu pertama kali sholat gitu, kita sujud nih, Iya. atau muka kita ke lantai gitu, itu rasanya gimana? Apa yang dirasain itu? Damai banget kayak sebelum kayak sholat itu kan belum pernah kan soalnya ngelakuin sholat. Ternyata di sini hanya melakukan lagi gitu. Oh, gitu. Waktu muka kita sujud gitu kan, kita seolah-olah kita sedang sujud menyembah kepada sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu. Iya. Kita lagi menyembah siapa gitu, ya? Iya. Waktu lagi kita sujud, muka kita di tanah atau di lantai, kita sedang menyembah sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tapi kita imani bahwa dia ada. Dia ada. Iya. Ya. Dia maha ada. Dia yang menyebabkan segala sesuatu ada. Dia sang pencipta kita. Ya. Iya. Rasa itu damai sekali buat aku ya. Ya, jadi di dalam Islam memang yang kita tahu ya, tidak ada yang namanya perbedaan, bahkan yang namanya diskriminasi atau rasisme itu nggak ada. Bahkan pesan Rasulullah sebelum beliau meninggal wafat, beliau berpesan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab, orang non Arab tidak lebih baik daripada orang Arab, orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam, sebaliknya orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Yang paling baik dari mereka adalah takwa. Alhamdulillah, Calvin juga mungkin ini pandangan dalam Islam ya, bahwa setiap manusia atau setiap bayi yang lahir itu adalah fitrahnya Muslim. Dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi itu dikarenakan orang tuanya. Iya, betul. Jadi pada waktu bayi itu dewasa, misalnya dia mengenal Islam dan akhirnya dia menerima Islam, artinya sebenarnya itu bukan berpindah agama, sebenarnya dia kembali kepada fitrahnya atau kembali kepada Islam. Islam sendiri kan artinya kan berserah diri kepada satu Tuhan. Islam itu artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, mengabdi, itu semuanya dalam arti Islam. Alhamdulillah Calvin hari ini sudah menjadi seorang Muslim. Mudah-mudahan saya mendoakan Calvin istiqomah dan juga kita berdoa supaya kita husnul khotimah. Artinya kita tunjukkan kepada teman-teman kita, tunjukkan kepada keluarga kita bagaimana seorang Muslim berakhlak gitu. Ya, Insya Allah nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi. Nanti Calvin boleh juga belajar dari komunitas mualaf di tempat kami ya. Nanti akan saya gabungkan gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin Calvin ada pesan nggak buat para pemirsa, buat teman-teman Muslim maupun yang belum menjadi Muslim, itu ada pesan nggak? Nggak ada sih, nggak ada pesan. Nggak ada. Pelit amat, nggak mau kasih pesan apa gitu buat teman-teman gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya? Baik, alhamdulillah. Begitu para pemirsa, terima kasih banyak ya atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Sebelum kami akhiri acara ini, tidak lupa seperti biasa kami ingin mengingatkan para pemirsa yang mungkin ingin membantu kebutuhan dakwah kami, ataupun juga yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya, yang untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silahkan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin.